Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sehat. Ketemu lagi bersama saya dengan Ega Sulfar di channel YouTube saya yang membahas terkait dengan anxiety, GERD, dan psikosomatis. Bagaimana keadaan teman-teman hari ini? Semoga teman-teman yang sampai dengan hari ini masih berjuang untuk sembuh dari anxiety, GERD, dan psikosomatis. Saya doakan supaya cepat membaik dan cepat beraktivitas kembali. Nah, hari ini saya sementara berjemur sekaligus memberikan sharing ataupun bercerita pengalaman kepada teman-teman terkait dengan anxiety, GERD, dan psikosomatis yang pernah saya derita seperti itu. Nah, di hari yang cerah ini saya ingin menyampaikan kepada teman-teman bahwa sensasi-sensasi yang paling horor yang pernah saya rasakan itu adalah nyeri dada seperti itu. Nah, saya ingin menyampaikan kepada teman-teman bahwa ketika sensasi nyeri dada itu muncul, sebaiknya teman-teman jangan panik, jangan cemas, karena itu hanyalah sebuah respon tubuh terhadap anxiety yang teman-teman punya seperti itu. Memang sangat melelahkan dan sangat horor ketika sensasi di dada itu serasa seperti teriris-iris ataupun nyelekit-nyelekit, dan itu sangat membuat kita menjadi sangat takut seperti itu. Jangan-jangan penyakit berat, jangan-jangan penyakit yang susah sembuhnya seperti itu. Nah, saya kemarin ketika sensasi nyeri dada itu muncul, saya lebih banyak berdiam diri. Saya lebih banyak menenangkan diri seperti itu. Dan karena itu hanya akan berlalu sekitar 1-3 menit, dan itu sudah tidak ada lagi. Berbeda ketika kita memang mengidap penyakit ataupun divonis sama dokter kita terkena penyakit jantung misalnya, ataupun gula, ataupun penyakit berbahaya lainnya seperti itu. Karena itu frekuensinya pasti akan sering terjadi dan dan membuat kita menjadi lemah. Kalau anxiety, nyeri dada itu tidak itu hanya lewat dan kemudian ketika kita selalu cemas, selalu pikiran negatif, maka nyeri dada itu akan muncul kembali seperti itu. Jadi ketika teman-teman mendapati diri teman-teman nyeri dada, teman-teman biasa saja, teman-teman santai saja, karena itu adalah sensasi dari anxiety, GERD, dan psikosomatis. Saya yakin itu karena ketika saya diperiksa, ketika saya melakukan medical check up, semuanya baik, semuanya normal. Nah, sehingga saya berpikiran bahwa semua yang terjadi di tubuh saya ini itu hanyalah sebuah respon dari anxiety itu. Jadi saya harus santai dalam menyikapi segala sensasi yang ada pada anxiety, GERD, dan psikosomatis itu. Nah, cuaca sangat terik dan ini cukup bagus untuk vitamin untuk tubuh kita supaya kita menjadi jauh lebih sehat dan jauh lebih baik dalam beraktivitas seperti itu. Nah, yang saya mau sharingkan kepada teman-teman itu bahwa ketika teman-teman mendapat diri teman-teman itu sensasi nyeri dada, itu teman-teman cuek saja, teman-teman lakukan saja aktivitas yang ringan seperti itu. Janganlah terlalu berlarut memikirkan tentang penyakit yang serius ataupun penyakit yang parah begitu, karena memang di antara 1000 macam sensasi nyeri dada lah yang paling horor menurut saya. Karena apalagi ketika kita mendengar berita-berita di luar sana yang negatif tentang nyeri dada, itu sangat mengganggu sekali aktivitas dan tentu membuat kita menjadi tidak bersemangat dalam menjalani hidup, apalagi ketika kita berlarut-larut memikirkan itu seperti itu. Saya awal-awal terkena anxiety itu, waduh, luar biasa sekali. Saya banyakkan di rumah dan memikirkan terlalu berlarut, apalagi tentang sensasi nyeri dada itu, karena sensasi ini sangat horor dan membuat kita menjadi malas untuk keluar, malas untuk melakukan aktivitas. Jadi saya sarankan kepada teman-teman, ketika sensasi nyeri dada ini muncul, teman-teman bersikap tenang saja, coba tenangkan diri teman-teman, kemudian pejamkan mata dan jangan terlalu memikirkan yang berlebihan, karena itu hanya akan memperlambat proses penyembuhan anxiety yang teman-teman punya.
teman-teman bisa melakukan aktivitas-aktivitas yang lebih positif, aktivitas-aktivitas yang membuat teman-teman menjadi jauh lebih semangat seperti itu. Nah, itu saja barangkali yang saya bisa sampaikan terkait dengan sensasi nyeri dada yang teman-teman alami. Santai saja, itu tidak akan terjadi apa-apa. Ketika sudah teman-teman melakukan medical check up dan periksa ke dokter dan semuanya hasilnya normal dan tidak ada gejala-gejala yang menunjukkan ke arah penyakit yang serius, maka jangan lagi menuntut untuk mendapati penyakit yang serius seperti itu. Karena ketika sudah dikatakan clear dan semua sehat, sudah itu saja yang menjadi pegangan teman-teman untuk menjalani hidup seperti itu. Jangan lagi terlalu berlebihan dalam berpikir, karena itu hanya akan memperlambat proses penyembuhan anxiety teman-teman. Barangkali itu yang saya bisa sampaikan kepada teman-teman untuk hari ini. Semoga teman-teman bisa jauh lebih semangat lagi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sehat.